Kali ini kita ngebahas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang kepala toko di salah satu minimarket di Indonesia yang ngebunuh bawahannya sendiri, di mana itu kasirnya sendiri, teman-teman. Ini benar-benar kasus yang bikin kita nggak habis pikir gitu ya, benar-benar gila gitu. Tempat kerja di mana tempat yang seharusnya kita merasa nyaman gitu ya dengan orang-orangnya, tapi malah terjadi sebuah pengkhianatan yang paling keji. Dina Oktaviani, seorang kasir muda dibunuh, diperkosa, dan hartanya dirampas. Pelakunya siapa? Pelakunya tidak lain yaitu Herianto, kepala toko yang seharusnya jadi senior dan pelindung Dina. Ini orang emang gila guys, bukan cuma ngebunuh tapi juga menodai martabat korban dan merampas hartanya. Sumpah kayaknya jin aja ini sungkem nih sama nih orang. Kalian bisa bayangin gak? Seorang kasir di minimarket yang terkenal dengan senyumnya yang paling ramah, kini hanya menyisakan kenangan. Mari kita bongkar satu persatu. Saya sendiri aja nggak bisa bayangin gimana perasaan daripada orang-orang terdekat dari Dina tersebut. Oke, mari kita bongkar satu persatu di One Room. Kita mulai dari penemuannya. Selasa pagi, 7 Oktober 2025. Kabut dingin menyelimuti Sungai Citarum, tepatnya di Dusun Munjul, Kaler, Karawang. Warga menemukan pemandangan yang tak wajar, friend. Jasad seorang perempuan muda mengambang, kaku, hanya mengenakan celana dan bra. Di mana keadaan ini membuat warga sekitar menjadi sangat geger pada waktu itu, friend. Polisi segera mengevakuasi dan mengidentifikasi. Jasad itu adalah Dina Oktaviani, 21 tahun, kasir di salah satu minimarket di rest area kilometer 72A Purwakarta. Tapi yang membuat kasus ini benar-benar tragis guys. Hari penemuan jasad Dina itu adalah tepat hari ulang tahunnya. Di hari yang seharusnya ia merayakan kehidupannya, ia justru ditemukan tewas mengenaskan. Dina ini dikenal ramah. Ia adalah sinar kecil bagi pelanggannya, friend. Lalu siapa yang tega mematikan sinar itu? Petunjuk mengarah pada orang terdekatnya, yaitu Herianto, kepala bagian di tempat kerja yang sama. Artinya si Herianto ini kepala toko di tempat Dina bekerja, friend. Seperti yang udah kita bahas di awal tadi. Kita mundur 2 hari, pada 5 Oktober 2025. Dina sedang dirundung masalah asmara, friend. Sebagai seorang rekan kerja senior, Haryanto ini mengundang Dina datang ke rumahnya di Purwakarta. Ini ternyata adalah sebuah jebakan, friend. Dina datang untuk curhat, mencari ketenangan, tapi Herianto ini ternyata punya agenda lain. Menurut pengakuan pelaku, ia memiliki perasaan pada Dina. Pertemuan itu berubah jadi pertengkaran. Herianto mencekik dan membekap Dina hingga tak bernyawa. Pembunuhan itu tidak cukup, friend. Setelah memastikan Dina tewas, pelaku diduga kuat melakukan pemerkosaan terhadap jasad korban. Kejahatan ini tidak hanya merenggut nyawa, friend, tapi juga martabat. Setelah itu, Haryanto benar-benar berubah jadi kriminal murni. Ia merampas semua harta berharga Dina, 2 unit HP, anting, cincin, bahkan sampai kunci motor korban, friend. Dalam upaya menghilangkan jejak, Herianto melakukan langkah-langkah yang terencana, friend. Pertama, dia membungkus jasad Dina dengan kardus tebal. Kemudian dia menyewa mobil untuk mengangkut jasad, friend. Dia membuang Dina ke aliran Sungai Citarum di kawasan Jatiluhur. Dia bahkan membakar pakaian dan tas Dina yang berlumuran bukti. Pelaku berharap Sungai Citarum akan menelan semua rahasianya, friend. Tapi polisi kita bergerak cepat. Kurang dari 24 jam setelah mayat tidak ditemukan, polisi berhasil melacak dan menangkap si Herianto ini, friend. Tahukah kalian di mana dia ditangkap? Dia tertangkap di tempatnya bekerja, di minimarket rest area kilometer 72A. Di balik meja kasir yang sama, seolah tak terjadi apa-apa. Herianto ini benar-benar gila. Habis ngebunuh, dia kerja gitu aja seolah tidak terjadi apa-apa, friend. Di hadapan penyidik, Herianto mengakui semua perbuatannya. Polisi awalnya menyatakan motifnya adalah campuran masalah pribadi dan keinginan menguasai harta korban, friend. Tapi, friend, ini yang aneh. Apakah benar motifnya murni karena harta?
Uang dari penjualan HP, cincin, dan motor apakah sebanding dengan risiko hukuman mati? Rasanya aneh banget gitu kalau tiba-tiba bunuh teman kerja cuma demi duit yang nggak seberapa itu gitu. Di media sosial, spekulasi liar netizen berkembang dan ini yang paling banyak dibahas, friend. Pertama, netizen menduga motif utamanya adalah asmara dan nafsu, friend. Haryanto yang sudah beristri dan punya anak mungkin saja terobsesi pada Dina atau bahkan sudah lama ingin memperkosa Dina. Ketika Dina menolak, pertengkaran meledak dan pembunuhan terjadi. Perampasan harta mungkin hanya motif sekunder untuk mengaburkan kejahatan aslinya, friend. Kenapa netizen bisa berspekulasi atau menduga hal seperti itu? Karena adanya misteri CCTV. Ini yang bikin saya merinding, friend. Beredar kabar bahwa ada rekaman CCTV di hari-hari terakhir Dina bekerja, friend, di mana Dina terlihat menangis di balik meja kasir. Kalau kabar ini benar, itu bisa jadi petunjuk bahwa ia sudah mendapatkan tekanan atau ancaman dari Herianto sebelum kejadian tragis itu, friend. Pembunuhan, perampasan, pemerkosaan semua dilakukan oleh seseorang yang Dina percaya. Kasus ini sekarang dilimpahkan ke Polres Purwakarta karena lokasi pembunuhan terjadi di wilayah hukum Purwakarta. Warganet menuntut hukuman seberat-beratnya, friend. Kasus Dina ini menyisakan luka dalam. Ini adalah peringatan keras bahwa predator bisa sembunyi di balik senyum paling ramah sekalipun. Bahkan di tempat kita kerja gitu yang setiap hari kita bertemu. Senyum ramah Dina di balik meja kasir kini hanya tinggal kenangan, friend. Kita berharap keadilan bisa menenangkan arwahnya yang pergi terlalu cepat. Bahkan ini benar-benar menyakiti hati seluruh warga Indonesia ya. Saya aja yang ngebawain konten ini, friend. Merinding gitu setiap saya menyampaikan kisah demi kisah. Ini badan saya merinding, kepala saya merinding gitu. Sedih gitu. Kok ada orang sejahat itu? Kok ada wanita sebaik Dina yang pekerja keras gitu? Kok dibunuh gitu? Yang ngebunuh ini bukan orang, friend. Ini harus mudah-mudahan dikasih hukuman yang seberat-beratnya, friend. Oke, friend, tulis di kolom komentar pendapat kalian, friend. Apakah kalian percaya motifnya murni harta atau ada motif asmara yang lebih gelap di balik kasus ini, friend? Jangan lupa like video ini dan bantu subscribe channel ini, friend. Dan bagikan agar kasus ini mendapat perhatian yang layak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, friend.